Angin kencang rusakkan puluhan rumah di Kabupaten Kediri. Keunikan lomba kucing melamun. Menikmati kelezatan mie kuah kari spesial di Kota Kediri. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya, inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, dua orang yang masih satu keluarga di Jember ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi tidak menemukan adanya unsur kekerasan, diduga bibi dan keponakannya itu tewas akibat sakit yang diderita. Warga desa Wonoasri, Kecamatan Tempurrejo, Jember digegerkan dengan tewasnya dua orang di dalam rumah. Pak Irah yang berusia 90 tahun ditemukan tewas bersama Rupiani, keponakannya. Menurut polisi, pihaknya tidak menemukan adanya unsur kekerasan dari hasil olah TKP. Diduga keduanya tewas akibat sakit yang diderita. Hasil olah TKP bersama teman-teman identifikasi Polres, tidak diketemukan adanya kekerasan ataupun akibat benda tumpul. Jadi tadi sudah kita sampaikan kepada keluarganya bahwa korban ini dimungkinkan si saudara Rupiani yang lebih muda ini mungkin kemungkinan terpleset di dapur. Dari keterangan warga, Pak Irah yang berusia 90 tahun selama ini mengidap stroke dan hanya terbaring di tempat tidur. Sementara sang keponakan Rupiani memiliki gejala vertigo yang diduga kambuh dan membuatnya terjatuh ke lantai. Peristiwa itu diketahui ketika warga merasa curiga melihat beberapa hari lampau rumah mereka tidak menyala. Tinggal berdua, jadi ini saudara sama keponakan. Yang satunya itu memang sakit stroke, nggak bisa apa-apa, jadi terbaring di tempat tidur. Kemudian keponakannya yang tiap hari ngerawat. Kemungkinan keponakannya yang rawat ini yang meninggal duluan, sehingga yang sakit ini tidak ada yang rawat, gitu, nggak bisa apa-apa kan, jadi ikut meninggal, itu kan nggak ada yang rawat. Gitu. Untuk memastikan penyebab kematian, kedua jenazah dibawa ke instalasi kamar mayat Rumah Sakit Dr. Suwebandi, Jember, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, 6 orang di Jember mengalami luka setelah diserang sejumlah kera liar. Korban mengalami luka di gigitan dan cakaran hingga membuat trauma untuk beraktivitas di kebun. Inilah salah satu dari 6 warga desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember yang terserang kera liar. Mereka mengalami luka gigitan dan cakaran di bagian kaki usai diserang kawanan kera. Korban diserang kera liar saat beraktivitas di halaman, sungai, maupun saat di kandang ternak. Menurut warga, kawanan kera sebenarnya sudah kerap kali muncul dan tidak menyerang warga. Namun kali ini, tiba-tiba saja kawanan kera itu menyerang warga. Saya yang diserang itu, saya pas selesai ngasih rumput ke kandang, ke sapi, itu saya itu pas langsung buang teleknya sapi itu, langsung saya duduk. Mungkin diserang dari belakang, saya tidak tahu monyetnya saya. Kemunculan kawanan kera terjadi kurang lebih 5 bulan. Namun kera yang menyerang warga terjadi sejak sebulan terakhir hingga 6 orang terluka. Kurang lebih sudah 5 bulan, cuma yang pas terjadi tragedi menggigit warga ini kurang lebih 1 bulan dari sekarang, diawali dari anak kecil, terus sampai beberapa korban kurang lebih 6 orang. Yang kemarin tuh mudah-mudahan yang terakhir dari tim Polsek Sukorambi, sniper juga dari teman-teman penembak,
yang biasa buru celeng di hutan. Kami minta bantuan untuk merapat semua Gelungkung mengatasi monyet liar ini yang sangat meresahkan bagi masyarakat Desa Gelungkung. Kera liar yang menyerang warga berukuran besar berwarna abu-abu. Diduga kera tersebut berjenis kera ekor panjang. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, puluhan rumah milik warga Kabupaten Kediri rusak usai diterjang angin kencang. Total ada 50 lebih rumah yang terdampak angin kencang. Video amatir ini merekam kerusakan rumah warga yang ada di kawasan Kepung, Kabupaten Kediri. Atap rumah milik warga beterbangan setelah diterjang angin kencang. Menurut warga, peristiwa itu terjadi begitu cepat. Saat hujan deras, tiba-tiba angin kencang melanda kawasan Dusun Besowo hingga merusak rumah warga. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa. Namun warga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat kerusakan rumah. Korban jiwa nggak ada. Hujan dulu, tapi hanya sebentar, mungkin sekitar 15 menit, lalu reda sebentar, terus hujan lagi bersamaan dengan angin. Sementara itu, menurut Kepala Desa ada 50 lebih rumah warga yang terkena angin kencang. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah. Karena sementara ini yang kemarin kan 51, tapi ini kayaknya mengerucut makin berkurang. Nanti kita belum tahu, tapi yang jelas tidak sampai lebih dari itu. Akan turunnya samping atau emper, karena terbawa angin hingga berbalik pecah demikian. Total demikian. Kini para warga dan petugas kerja bakti memperbaiki rumah warga yang terdampak. Nantinya, jika kerusakan parah, pihak desa akan memberikan bantuan. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu di Madiun, puluhan rumah juga rusak diterjang angin kencang. Selain merusak rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon. Hujan lebat yang disertai dengan angin kencang ini menerjang Kecamatan Dagangan, Madiun. Akibatnya, puluhan rumah mengalami kerusakan. Salah satu warga menyebut hujan deras disertai angin kencang itu terjadi secara tiba-tiba. Dengan waktu yang sangat singkat, atap rumah warga berjatuhan sehingga membuat warga panik menyelamatkan diri. Awalnya kan itu nggak tahu kalau mau ada angin ya, maksudnya terang gitu cuacanya. Terus tahu-tahu itu katanya bapaknya kan duduk di teras. Itu katanya ada kayak dari atas gitu loh, hitam gitu, gulung-gulung gitu. Terus itu nabrak itu, apa itu? Pohon itu durian. Terus jadi sampai kayak gini tuh, durian, kelapa itu semuanya patah semua. Di Desa Ngeranget ada sekitar 20 rumah rusak yang sebagian besar ada pada bagian atap. Selain rusak rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon hingga ada yang menimpa mobil. Telah terjadi angin puting beliung disertai hujan deras, namun kejadian angin puting beliung itu sangat singkat, sekitar 15 menit. Dampak untuk angin puting beliung ada 20 rumah yang rusak, termasuk gendeng berterbangan, sebagian ada rumah yang ketimpa pepohonan di rumahnya Bu Sulasi di RT 12 Dusun Nganggrek, Desa Ngeranget. Untuk korban alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material sama kerugian yang sifatnya hampir menjelang panen durian. Angin kencang juga menerjang Desa Padas dan Desa Segulung di Kecamatan Dagangan. Sejumlah rumah juga dilaporkan mengalami kerusakan dan masih dilakukan pendataan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Dan saudara, usai jeda kami akan ajak Anda melihat seorang pria di Jember yang sukses beternak murai batu. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV Kediri.
Masih bersama saya, Selakina, dalam Kompas Kediri. Saudara, puluhan kucing peliharaan di Kota Madiun diadu konsentrasinya melalui lomba melamun. Selain melamun, kucing-kucing lucu itu juga ikut tampil dalam ajang fashion show bersama pemiliknya. Puluhan pecinta kucing berkumpul di salah satu mal di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Mereka membawa kucing kesayangan untuk ikut serta dalam lomba melamun. Usai registrasi, kucing berbagai jenis ini diadu konsentrasinya. Para kucing ini didistraksi oleh juri mulai dari diberi stik makanan sampai dengan snack pad. Bagi kucing yang diam dan tidak menghiraukan serta cenderung melamun menjadi pemenangnya. Seekor kucing bernama Jackie menjadi juara pertama dalam perlombaan melamun ini. Menurut pemiliknya, Jackie memang memiliki kebiasaan bengong usai diberi makan, sehingga ia berinisiatif mengikut sertakan dalam lomba. Ini saya ikut lomba melamun karena si Jackie ini kebiasaannya adalah dia setelah makan bengong melamun gitu, ya sudah istirahat gitu. Tapi kalau pas waktunya makan dia ceria gitu. Kok tahu ada lomba melamun dari? Iya, dari Healthy Pet. Ya, dari Healthy Pet ada di Instagram juga ada. Kemudian saya membuka statusnya dari Healthy Pet, kemudian saya mengikuti. Tak hanya lomba melamun, dalam kontes hewan peliharaan ini juga digelar lomba fashion show. Peserta dengan kostum terbaik beradu di catwalk yang kemudian dinilai dewan juri. Mulai dari keserasian antara kucing dan pemiliknya serta kreativitas kostum yang dikenakan. Tadi yang dilakukan penilaian apa? Untuk lomba yang pertama tadi sebetulnya diemnya dia ketika kita kasih distraksi ya. Jadi dia tetap stay cool gitu, tetap nggak mau tahu kalau ada distraksi pakan maupun suara-suara mainan itu dia tetap diem aja, atau istilahnya ya dia mau noleh ke kanan ke kiri suka-suka dia kayak gitu. Kalau fashion show nanti lebih menarik lagi karena banyak kategorinya ya, ada penilaiannya juga banyak banget dari keserasian, kepatuhan kayak gitu. Lomba hewan peliharaan itu untuk memperingati Hari Rabies di bulan September ini. Panitia juga mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan serta membuka pemeriksaan kesehatan hewan gratis di lokasi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, seorang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur sukses beternak burung murai batu Medan dengan memanfaatkan lahan sempit di rumahnya. Burung murai batu Medan diminati pasar dan harganya terbilang tinggi. Usaha itu bisa mendatangkan cuan belasan juta rupiah per bulan. Supriyadi, ternak burung murai batu Medan di lahan sempit teras rumahnya di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berawal dari sepasang indukan, Supriyadi kini mempunyai 13 pasang burung. Masing-masing pasangan bisa bertelur dan menetaskan 3 ekor burung dalam sebulan. Supriyadi memiliki trik agar burung murai batunya cepat berkembang biak, yakni dengan menjaga kebersihan sangkar dan menyediakan kolam buatan dengan air mengalir agar kelembapan udara sama seperti habitat hutan tropis. Kandang yang nyaman membuat burung tidak mudah stres. Ia juga memberikan pakan khusus yakni ulat Jepang, jangkrik, dan kroto atau telur semut merah agar burung tumbuh sehat dan gacor atau berkicau terus-menerus. 1 ekor burung berumur 12 hari bisa dijual dengan harga Rp350.000. Sedangkan burung yang sudah berkicau bisa laku dengan harga Rp5 juta. Dalam sebulan, ada 20 hingga 25 ekor yang terjual dengan omset minimal Rp15 juta. Saya sendiri yang penting itu apa? Kebersihan. Terus untuk pakan itu cukup. Gitu. Apa pakannya biasanya, Pak? Untuk pakannya itu ulat, jangkrik, kerutu, itu aja sih. Harus rutin, Pak ya? Iya. Sore pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Beberapa pecinta burung kicau memilih membeli burung anakan agar karakter kicaunya bisa dibentuk. Burung murai batu memiliki suara merdu dan bulu ekor yang cantik. Saya ini kalau di sini kan tahu terah indukannya, Mas. Jadi tidak seperti burung pasar. Kalau burung di pasar kan kita membeli anakan burung, kita nggak tahu indukannya itu seperti apa, indukannya bagus apa enggak. Kalau di peternak langsung kan kita tahu indukan itu bagus atau tidaknya indukannya itu kita tahu, Mas. Jadi langsung turun ke peternak. Beternak burung murai batu bagian dari pelestarian karena burung ini mulai susah didapat di habitatnya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, Anda pencinta binatang reptil? Kalau iya, bearded dragon bisa jadi salah satu pilihan untuk dipelihara. Di Kota Malang, seorang pemuda berhasil mengembangbiakkan reptil ini. Dari penampilannya yang seram, reptil ini bisa menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah per bulannya. Bearded dragon atau naga berjanggut adalah salah satu jenis reptil yang saat ini banyak diminati untuk dijadikan hewan piaraan. Reptil yang memiliki penampilan seram mirip seekor naga menjadikan binatang ini mendapat tempat di hati para pecinta reptil. Hal inilah yang juga menarik perhatian Riko, warga Lowaru Kota Malang. Tak hanya hobi, Riko juga membudidayakan naga berjanggut ini. Menempati sebuah ruangan, Riko membudidayakan bearded dragon sejak 2020 lalu. Ia bilang dalam mengembangbiakkan bearded dragon diperlukan perlakuan khusus, seperti tempat tertutup hingga pengatur suhu. Karena bearded dragon tidak menyukai suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dalam sekali bertelur, satu indukan bisa menghasilkan 16 hingga 32 butir telur. Dengan perlakuan khusus, Riko bisa menetaskan telur hingga 95%. Dengan tingkat keberhasilan telur yang cukup besar, tak heran jika puluhan bearded dragon bisa terjual setiap bulannya. Anakan bearded dragon yang siap dijual menurutnya setidaknya harus berusia 2 bulan. Karena melewati usia tersebut, bearded dragon sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perjalanannya sekitar 1 mingguan, kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Nah, terus untuk telurnya sendiri itu untuk menetasnya itu sekitar 1 bulan lebih, maksimal di 2 bulan. Perlakuan telurnya sendiri nanti bisa dikasih tempat sendiri dan untuk suhunya itu harus sesuai juga. Jadi dia nggak terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi untuk hangatnya itu harus pas. Dalam pemasaran, pemuda ini juga memanfaatkan pasar online. Selain Malang, Bogor, Surabaya, hingga Bali menjadi kota tujuan pemasaran bearded dragon ini. Dengan jenis yang bervariasi, naga berjanggut ini dijual mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp5 juta per ekornya. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, usai jeda kami ajak Anda menikmati gurihnya mie kuah kari spesial di Kota Kediri. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya, Selakina, dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak perakiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, Kota Kediri memiliki berbagai macam kuliner mie, seperti halnya depot mie kari Macan Marah. Di depot ini, para pelanggan dapat menikmati kelezatan mie yang dicampur dengan gurihnya kuah kari spesial.
Setiap harinya depot mie kari Macan Marah di Jalan PK Bangsa, Kota Kediri ini ramai didatangi oleh pembeli. Mereka datang untuk menikmati kelezatan kuliner mie kuah kari. Meskipun depot ini baru dibuka sejak 4 bulan yang lalu, namun depot milik seorang pemuda berusia 34 tahun ini tidak pernah sepi dari pembeli. Kelezatan kuah kari membuat para pengunjung ketagihan untuk menikmati kuliner di tempat ini. Sang pemilik sengaja memilih kuah kari agar pelanggan dapat merasakan kelezatannya. Di depot ini, para pelanggan bisa memilih 2 menu. Menu pertama yakni mie kuah kari original dan mie kuah kari hitam. Proses pembuatannya diawali dengan merebus selama 2-3 menit. Setelah itu, mie tersebut dicampur dengan kuah kari yang telah disiapkan. Tak lupa, sang pemilik juga memberikan sedikit sayur dan telur agar menambah kelezatan kuliner mie kari. Tak ayal, ratusan pengunjung dalam setiap harinya datang untuk merasakan gurihnya rasa kuah kari. Tekstur mie-nya enak, sama karinya kerasa banget. Tadi mie kari original sama mie kari telur. Oke. Nah, jadi memang yang kita jual itu spesifik ya, mie dengan kuah kari. Lalu di situ ada 2 pilihan untuk tipe kuahnya, yaitu kuah original dan kuah hitam. Terus harganya itu start dari 12.000 aja Mas. Ya, dan harga tertingginya itu di 20.000. Nah, ya yang jelas memang dari menu yang dijual, artinya varian menunya itu yang memang jadi pembeda. Karena memang mie kari sendiri kalau di-compare dengan yang lain di Kediri kan belum ada sama sekali. Jadi ketika kita berdiri itu otomatis sudah jadi satunya yang paling beda dibanding mie ayam yang lain. Menurut sang pemilik, jika akhir pekan atau hari libur, ia mampu menjual hingga 150 porsi lebih mie kari. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi pria berumur 34 tahun itu hanya dalam sehari saja. Depot mie kari Macan Marah ini buka pukul 11 pagi hingga 6 sore. Para pengunjung yang datang di sini biasanya dari kalangan pegawai hingga mahasiswa. Meski memiliki rasa kuah yang gurih dan lezat, namun harganya cukup terjangkau jika dibandingkan dengan yang lainnya. Para pembeli hanya mengeluarkan uang Rp12.000 hingga Rp20.000 saja untuk menikmati kuliner di tempat ini. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Selakina, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.